Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, zat yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Hingga sore ini, hingga detik ini, kita masih tenggelam di dalam nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmatnya sampai kepada kalian, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah, zat yang telah mengaturkan, zat yang telah memberikan nikmat-nikmatnya, baik itu yang batin, nikmat yang tersembunyi ataupun yang zahir. Nah, insyaallah kembali kita lanjutkan, atau Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Di mana dan tempat ini insyaallah kita akan mengkaji kembali pembahasan hal yang paling penting yang harus dipegang oleh seorang umat muslim, hal yang paling penting yang harus dipelajari dan juga diketahui oleh setiap muslim, baik itu kecilnya atau besarnya, orang tuanya, ya, bahkan orang yang sudah sepuh pun, orang yang dia sudah pergi jauh untuk menuntut ilmu, ya, wajib memiliki atau wajib berpegang teguh dengan ilmu ini, yaitu ilmu tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namun untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke dalam materi atau juga risalah, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. 3 landasan pokok utama di dalam agama Islam, yang mana 3 landasan ini setiap muslim wajib untuk mengetahuinya. Bahkan setiap manusia yang ia bernyawa wajib untuk mengetahui ketiga landasan ini, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenal agama Islam. Kenapa? Ya, karena ketiga ini adalah hal yang pasti kita lalui. Ya. Ketiga hal tersebut akan menjadi pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut pasti dihaturkan, pasti diserahkan kepada setiap manusia yang bernyawa. Tidak lain adalah fitnatul kubur. Ya. Kita yang memiliki nyawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan hilangnya nyawa tersebut atau diangkatnya nyawa tersebut, akan menghadapi yang namanya fitnatul kubur. Ya, yas'alani malakani. Ya. Akan ada 2 malaikat yang di dalam riwayat lain dinamakan dengan Munkar dan Nakir. Ya, Munkar dan Nakir ini akan memberikan pertanyaan dengan
tiga perkara tadi. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa Nabi Muhammad atau siapa nabimu. Maka bagi setiap muslim, bagi setiap manusia, terlebih lagi seorang muslim, wajib untuk mempelajari ketiga hal ini, ya, ketiga hal ini. Thumma man hafidhal matan falyarfa' yadahu. Siapa sudah siap? Bismillah. Tawakkal 'ala Allah. Qul bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluma arba'in masailah al-ula al-ilmu wal ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatun dini Islam billah. As-saniyatu al-amalu bih. As-salisatu da'watu ilaihi. Arabiatu as-sabaru ala adabihi. Wa dalilu qawlu bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Sufyan rahimahullah, law ma'adala Allah ta'ala qalbihi illa hadhihi surata lafaqatu. Qala Sufyan qala Bukhari rahimahullah annahu babu ilmi qabla qawli wal amali. Wa dalilu qawlu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illa hu wastaghfir li dhanbi. Fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amali. Masyaallah, barakallahu fikum. Siapa yang mau lagi? Habib. Tafadhal Habib. Masyaallah, barakallahu fikum. Siapa terakhir? Akan. Bismillah. Dinil Islami. Masyaallah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan antum semua di atas manhaj yang sahih, di atas aqidah yang sahih, yang menyebabkan atau menjadi sebab antum semua ini insyaallah sebagai dai atau pendakwah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kembali kita lanjutkan ya pembahasan kita. Yang terakhir di mana musannif rahimahullah taala
memberitahu kepada kita ada 4 perkara, ya, ada 4 perkara yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui keempat perkara tersebut. Ya, yang pertama adalah al-ilmu, yang mana Syekh rahimahullah taala mendefinisikan ilmu tersebut dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agama Islam bil adillah, sesuai dengan dalil yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian yang kedua al-amalu bihi. Ya, setelah kita mempelajari ilmu agama, setelah kita bersusah payah menuntut ilmu agama, ya, maka di sana ada hal yang harus antum lakukan. Ya, tidak cukup di dalam hidup antum hanya mengejar ilmu. Tidak cukup di dalam kehidupan antum hanya menggapai ilmu saja. Ya, tetapi ada hal yang harus dilakukan. Ya, ada sesuatu setelah antum mengetahui suatu perkara, setelah antum mengetahui syariat agama, ya, maka di sana harus ada amalan. Ya. Ilmu tersebut harus nyata pada kehidupan antum. Ilmu tersebut harus teraplikasikan di dalam kehidupan antum. Ya. Tidak cukup ya, kita berilmu saja. Tidak cukup seseorang berilmu. Ya. Jangan sampai ilmu yang kita miliki, jangan sampai ilmu yang telah kita pelajari, susah payah kita mempelajari ilmu agama tersebut, namun apa? Sia-sia, ya, tidak memberikan athar, tidak memberikan bekas kepada kita sendiri. Ya. Makanya di sana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya dengan beramal. Ya. Harus ya, teraplikasikan di dalam di diri kita ilmu yang telah kita pelajari, baik itu sedikit ataupun banyak, ya, wajib diamalkan. Ya, wajib diamalkan. Ya, jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan atau yang Allah Subhanahu wa taala ad-dalluna, ya, ghairil maghdubi alaihim. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap mereka-mereka ini, yaitu mereka-mereka atau golongan-golongan yang memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Seperti siapa? Seperti orang-orang Yahudi, ya. Ilmu mereka banyak, ya. Ilmu mereka tinggi, ya. Tetapi dikarenakan kesombongan, tetapi dikarenakan keangkuhan mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada mereka, ya, sehingga ilmu-ilmu mereka hanya sebagai wawasan, ilmu-ilmu mereka hanya sebagai pajangan saja, ya, tidak diamalkan. Ya, ini jangan sampai kita termasuk dari golongan mereka. Ya. Tetapi jangan sampai juga kita menjadi golongan kita semangat dalam menuntut ilmu atau kita semangat dalam beramal, kita semangat dalam menunaikan amalan-amalan, tetapi amalan tersebut, ya, tidak sesuai dengan ilmu, ya. Maksudnya apa? Dia semangat beramal tetapi tanpa ilmu, ya. Amal yang dia kerjakan, perbuatan yang dia kerjakan, kebajikan yang dia lakukan, ya, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan juga Sunnah, ya. Maka kita harus berada di tengah-tengah, ya. Kita harus berada di tengah-tengah, memiliki ilmu dan juga mengamalkan ilmu tersebut, ya. Dan juga ketika kita berilmu harus sesuai dengan ilmu, ya. Atau ketika kita beramal harus sesuai dengan ilmu, yang mana ilmu tersebut diladasi atau didasari dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Berada di tengah-tengah, ya, itulah kaum muslimin atau juga apa? Orang-orang mukmin, ya. Berada di tengah-tengah, tidak seperti Yahudi dan juga tidak seperti Nasara atau Nasrani. Qala ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah mengatakan, perkara kedua yang wajib diketahui, ya, untuk setiap manusia atau bahkan terlebih lagi penuntut ilmu seperti kita ini, yaitu mengamalkan ilmu tersebut, ya. Kenapa? Karena tujuan seseorang belajar ilmu agama itu untuk diamalkan, ya, bukan hanya untuk wawasan, bukan menjadi pajangan di dalam diri kita, ya.
bukan sebagai hiasan di dalam diri kita, tetapi untuk apa? Untuk diamalkan. Ya. Dan juga ya, jangan sampai diri kita ini termasuk ke dalam golongan atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan ilmu yang dia miliki. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun." Ya. Kalian atau mengapa kalian memerintahkan manusia ya dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian, wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau melupakan engkau mengkaji kitab-kitab ya. Dalam keadaan engkau lupa terhadap diri kalian sendiri. Afala ta'qilun ya. Bukankah afala ta'qilun, tidaklah kalian memikirkan hal tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Allah mengancam orang-orang yang mempunyai ilmu hanya menjadikan pajangannya di dalam diri mereka ya. Jadi ini sesuatu apa? Sesuatu yang sia-sia ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ya. Maksudnya kalian menyerukan kebaikan, kalian melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kalian mempelajari suatu ilmu dan kalian sebarkan ilmu tersebut. Ya, akan tetapi kalian tidak mengerjakan ya sesuatu yang kalian sebarkan tersebut. Ya, akan tetapi kita tidak mengerjakan apa-apa yang kita serukan kepada manusia. Ya. Kemudian apa kata Allah? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? An taqulu ma la taf'alun. Orang-orang yang mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang-orang yang dia cuma bicara tetapi tidak apa? Tidak mengamalkan. Ya, tidak mengaplikasikan ilmu tersebut di dalam dirinya. Ya. Dia memerintahkan manusia untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid, tetapi dia sendiri tidak berada di shaf ya di dalam masjid. Dia memerintahkan manusia untuk berpuasa, tetapi dirinya tidak berpuasa. Dia memerintahkan manusia untuk senantiasa berucap yang baik, untuk senantiasa menghindari ghibah, untuk senantiasa menghindari sum'ah ya. Tetapi dia sendiri terjerumus ke dalam lubang tersebut. Dia sendiri terjerumus ke dalam perkumpulan ghibah, ke dalam pertemanan yang mengarah kepada keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ya. Jangan sampai kita semua termasuk ke dalam golongan tersebut ya. Dan juga ya, Nabi SAW pernah mengabarkan ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya kala itu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ya, atau peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa Isra Mi'raj, yang mana ketika di langit sana ya, Rasulullah SAW melihat sekelompok atau orang-orang yang mereka menggunting lidah-lidah mereka sendiri ya. Kemudian Rasulullah SAW terheran dan juga menanyakan, man haula'i, siapa mereka ini ya, siapa golongan-golongan atau kelompok yang dia menggunting lidah mereka sendiri ya. Kemudian dijawab, haula'i khutaba'u min ummatik, mereka adalah khotib-khotib atau imam-imam ya, guru-guru, ustadz-ustadz atau kiai-kiai, ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusakum, yang mana mereka menyerukan kebaikan, yang mana mereka menyerukan kepada amal ma'ruf nahi munkar, yang mana mereka menyerukan untuk menjauhi segala keharaman, untuk menjauhi dosa-dosa, namun mereka sendiri terjerumus ke dalam lubang tersebut. Mereka sendiri lupa terhadap diri mereka. Mereka sendiri lupa, tidak mengamalkan ilmu mereka, tidak mengamalkan apa yang mereka perintahkan, tidak mengamalkan apa yang mereka katakan kepada saudaranya
alaihi wasallam lihat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Mereka menggunting lidah-lidah mereka dengan disebutkan di riwayat lain bahwasanya gunting tersebut terbuat dari api neraka atau yang diambil dari api neraka. Ya, wal'iyadzubillah. Ya, jangan sampai kita termasuk ya dari mereka-mereka yang menyerukan kebaikan, yang menyerukan manusia untuk senantiasa mentauhidkan Allah, untuk senantiasa memurnikan peribadatan kepada Allah, ya. Tetapi mereka sendiri lupa terhadap mereka. Mereka sendiri lupa untuk mengerjakan atau mereka angkuh, ya, bahkan tidak mengerjakan sama sekali apa yang mereka serukan. Ya. Ini pentingnya, ya, atau dalil pentingnya kita mengamalkan ya terhadap ilmu yang kita miliki. Ya. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Kemudian kita lanjut, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Dan perkara yang ketiga yang wajib diketahui atau bahkan dipelajari oleh setiap manusia, terlebih lagi seorang muslim dan penuntut ilmu, ya. Setelah kita harus mengetahui ilmu, harus kita berilmu dan kemudian harusnya kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya. Apa perkara yang harus kita lakukan setelah itu? Yaitu ad-da'watu ilaihi, ya, mendakwahkan ilmu tersebut, ya. Jangan antum pendam atau jangan sampai ilmu yang kita miliki dan juga ilmu yang telah kita miliki, ya, hanya untuk diri antum sendiri, ya. Antum pendam untuk diri sendiri, antum hanya dikerjakan untuk diri sendiri, ya. Tetapi di sana ada kewajiban yang antum harus kerjakan setelah mengamalkan atau setelah melakukan kedua hal tersebut, yaitu setelah antum berilmu dan setelah antum mengamalkan ilmu tersebut, yaitu adalah antum mendakwahkan ilmu tersebut, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku, ya, maksudnya sampaikanlah apa-apa yang keluar dariku, ya, baik itu sunnah qauliyahnya atau badaniyahnya, ya, ataupun perintah-perintahnya, ya, untuk disampaikan, untuk diserukan kepada manusia, ya. Dan ini adalah jalan, perlu antum ketahui, ya, dakwah ini menyebarkan ilmu, ya, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu hadis, walaupun hanya satu ilmu, ya, ketahuilah, ya, bahwa hal ini yaitu dakwah adalah jalannya para nabi dan juga jalannya para rasul, ya. Mengajak umat kembali kepada Allah, mengajak umat kembali kepada tauhid, mengajak umat untuk memurnikan kalimat la ilaha illallah, ya, adalah jalannya para nabi dan juga para rasul. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Wahai Muhammad, katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa itu? Ad'u ila Allah. Ya. Jalanku adalah aku menyuruh manusia, aku menyuruh umatku untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali memurnikan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan juga, ya, orang-orang yang mereka ittiba'u ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menganggap dirinya, ya, berada di jalan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan hanya berilmu dan juga mengamalkan ilmu tersebut, ya, tetapi mereka juga apa? Mendakwahkan ilmu yang mereka miliki, mendakwahkan amalan yang telah mereka kerjakan, ya. Sebagaimana lanjut ayatnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa itu? Ad'u ila Allah. Ya. Aku menyuruh manusia, aku mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Ala basiratin, di atas ilmu, di atas hujjah. Yang mana hujjah tersebut sesuai dengan ilmu, ya. Kita kembali lagi, ilmu itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasuluhu. Ilmu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan juga apa-apa yang diucapkan oleh Rasulnya, ya. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, ya, aku dan juga apa? Mereka-mereka yang mengikutiku, ya. Jadi inilah jalannya para, yang pertama inilah jalannya apa? Jalannya para nabi dan juga para rasul, ya.
Beralasan dari mana? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Kemudian dakwah ini adalah jalannya para pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, Anda ulangi lagi. Ya, dakwah ini bukan sesuatu hal yang sepele. Dakwah ini bukan sesuatu yang remeh. Ya, tetapi dakwah ini jalannya para nabi, jalannya para rasul, ya, dan juga jalannya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mungkin ya, dengan antum menyampaikan ilmu, dengan antum menyebarkan ilmu yang antum miliki, walaupun itu satu hadis, walaupun itu satu ucapan ulama, walaupun itu hanya sebatas menyingkirkan gangguan di jalan, atau hanya sebatas antum menyerukan keikhlasan, menyerukan tauhid, menyerukan untuk menjauhi kesyirikan, ya. Bisa jadi hal tersebut menjadikan sebab, ya, menjadikan sebab seseorang masuk atau seseorang mendapatkan hidayah, ya. Menjadikan sebab seseorang bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin antum hanya menyeru, jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah, jangan sampai kita beribadah atau mencampur adukan ibadah dengan selain Allah, jangan sampai kita masuk ke dalam lubang tagut, jangan sampai kita mencampuri keibadah kita dengan kesyirikan. Mungkin hanya dengan ilmu tersebut, ya, ada satu orang, dua orang yang dia apa? Dia mendapatkan hidayah, ya. Dia tidak lagi apa? Dia tidak lagi campurkan atau dia tidak lagi campur ibadahnya dengan kesyirikan. Dia hanya murni menunggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Antum juga ketahui bahwa memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan adalah apa? Seutama-utama pencapaian manusia di muka bumi, ya. Jadi jangan sepelekan ilmu tauhid, jangan sepelekan ilmu tauhid, ya. Kembali lagi, ketika antum menyebarkan ilmu tersebut, mungkin ada satu atau dua orang yang terkena angin hidayah tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sebab atau perantara dari apa yang antum sampaikan, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada orang yang menjadi perantara, ya, ketika apa? Ketika seseorang terkena hidayah. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaramu, maka itu jauh lebih baik bagimu dari unta merah. Allahu Akbar. Ya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada satu orang, yang mana hidayah tersebut ia dapati, ya, dikarenakan perantara atau dikarenakan apa yang antum sebarkan kepada dia, dikarenakan apa yang antum berikan kepada dia, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini itu jauh lebih baik dari unta merah, ya. Unta merah, ya, antum juga sudah mengetahui unta merah adalah unta terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, unta termahal, ya, yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Antum menyampaikan, kemudian orang tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, ya, itu jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik. Maka jangan sepelekan, ya. Itu amal ma'ruf nahi munkar. Ya, jangan sepelekan amal ma'ruf nahi munkar, ya. Amal ma'ruf nahi munkar ini termasuk dari dakwah juga, ya, termasuk dari dakwah. Ketika antum melihat kesalahan seseorang, ketika antum melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, setidaknya apa? Antum ingkari terlebih dahulu, ya. Setidaknya antum ingkari, antum baik itu dengan lisan terlebih dahulu, ya, apabila tidak dengan tangan dengan lisan terlebih dahulu apabila tidak mampu, ya, maka dengan tangan apabila tidak mampu lagi maka dengan hati, ya. Setidaknya ada apa? Pengingkaran, ya. Jangan antum menormalisasikan, ya, kemaksiatan, jangan sampai antum menormalisasikan dosa-dosa.
Kemudian ar-rabi'atu, dan yang keempat, ya kita cepat saja. Ya, sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas, ya, tetapi kita cepat saja. Qala ar-rabi'atu, dan perkara yang keempat yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah as-sabru 'alal adha fihi, ya. Bersabar dari gangguan ketika berdakwah. Setelah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya memerintahkan kita untuk berilmu, ya. Kemudian setelah kita berilmu, kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Ya, baru setelah itu kita mendakwahkan ilmu dan juga amalan yang telah kita kerjakan. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adha fihi, bersabar dari gangguan ketika berdakwah. Ini adalah sesuatu yang pasti, ya. Sesuatu yang pasti. Antum menyebarkan kebenaran, antum menyebarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serukan, pasti pasti ada yang tidak suka, ya. Pasti ada kelompok-kelompok yang mereka benci di awalnya, atau ada beberapa orang yang tidak senang dengan kebenaran tersebut, pasti ada, ya. Dan ini adalah sunnatullah, ya. Dan juga apa, hal-hal yang telah dilalui oleh para nabi dan juga para rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna." Ya. Dan sungguh telah dibohongi atau telah didustai, ya, para rasul min qablika, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru, tetapi para rasul dan juga para nabi tersebut ketika mendakwahkan, ketika menyebarkan ilmu, ketika menyebarkan tauhid, ya, mereka bersabar atas gangguan yang mereka terima, atas dusta-dusta umat yang mereka lakukan kepada Rasul tersebut, ya, ala ma kudzibu, terhadap apa yang telah mereka dustakan, wa udzu, ya, dan juga apa-apa yang telah mereka ganggu, atau juga apa-apa yang telah mereka atau para Rasul tersebut mendapatkan penganiayaan, ya, bahkan ada yang dibunuh, ya, ada yang dikejar-kejar untuk dibunuh, ya. Hatta atahum nasruna, ya, mereka bersabar sampai pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, ya. Ini jelas, ya, jalannya para rasul dan juga jalannya para nabi, ya. Ketika mereka berdakwah tidak ada yang mulus. Mustahil seseorang berdakwah tidak ada yang membencinya, mustahil, ya. Seseorang berdakwah, seseorang menyampaikan kebenaran, pasti ada yang membenci, pasti ada yang tidak suka, pasti. Dan ini apa? Jalannya para nabi dan juga para rasul. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ya, demikian pula, ya, datang atau apa-apa yang mereka datangkan, ya, min qablihim, sebelum golongan-golongan mereka, min rasulin, dari seorang rasul, illa qalu sahirun aw majnun, kecuali mereka, ini para rasul dan juga para nabi, dikatakan sahirun aw majnun, ya, dia ini hanya orang yang dia ini hanyalah penyihir atau orang gila, ya. Ini yang mereka dapati, ya. Ini yang para rasul, para nabi dapati ketika mereka berdakwah, dikatakan penyihir, dikatakan orang gila, ya. Maka tidak ada yang mulus ketika kita mendakwahkan sesuatu. Tidak ada yang lancar ketika kita mendakwahkan suatu kebenaran, ya. Terlebih lagi kebenaran tersebut, ilmu tersebut, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Sangat sulit, sangat sulit. Jangankan masyarakat, keluarga sendiri saja masih banyak yang membantah. Keluarga sendiri saja masih banyak yang mereka acuh, ya. Mereka tidak sudi, mereka tidak suka, ya, terhadap apa-apa yang kita sampaikan walaupun itu kebenaran. Wa dzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan lil mujrimin, ya. Dan juga demikianlah telah kami jadikan untuk setiap para nabi musuh-musuh, yang mana musuh-musuh tersebut, ya, termasuk dari golongan orang-orang yang berdosa. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dikarenakan waktu yang terbatas, ya. Jadi kita hanya bisa mengambil sedikit dari apa yang disampaikan oleh musannif. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan diri-diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentathbitkan diri kita di atas kebenaran, menyerukan tauhid, menyerukan kalimat la ilaha illallah walau hanya bersendirian, ya. Kita
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.